Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Uli akan menjelaskan tentang praktikum untuk formulasi sediaan bahan alam. Nah, untuk yang pertama yang akan Bu Uli jelaskan yaitu formulasi tablet ya, termasuk di dalamnya tentang granulasinya dan nanti evaluasinya, baik evaluasi granulnya maupun evaluasi untuk tabletnya. Nah, di buku petunjuk atau di modul di situ sudah dijelaskan tentang tujuan, dasar teori, alat bahan maupun cara kerjanya. Nah, di cara kerja itu ada pembuatan ekstrak sampai dengan ekstrak kental. Di sini kita menggunakan ekstrak temulawak. Nah, karena keterbatasan waktu, jadi ekstrak ini nanti sudah dibikinkan oleh PLP. Jadi sudah ada ekstrak dalam bentuk kental, nanti kalian tinggal membuatnya. Nah, nanti formula tabletnya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ekstrak temulawak yang dipakai itu untuk tiap formula itu adalah 300 mg. Jadi ini adalah formula atau timbangan untuk satu formula. Nah, harusnya dalam satu kloter itu kan ada 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok harusnya membuat satu formula. Tapi untuk menyingkat waktu dan meminimalisir untuk bahan ekstraknya, itu kita gabung jadi 2 kelompok, itu jadi satu formula. Jadi nanti dalam satu kloter yang harusnya ada 2 kelompok, nanti yang harusnya ada 4 kelompok, nanti digabung jadi hanya ada 2 kelompok ya. Nah, tapi nanti untuk membuat laporan praktikumnya itu tetap per kelompok yang 4 kelompok tadi ya. Nah, ini adalah formulanya. Nanti ada ekstrak temulawak, kemudian cornstarch atau tepung pati jagung ya 5%, mucilago amylis 10%, talkum 1%, magnesium stearat 1%, laktosa dan dibuat menjadi tablet sebanyak 50 tablet ya. Bobot per tabletnya ini sudah ada 0,625 kurang lebih, kemudian untuk formula 50 tablet. Nah, sebelum dibuat itu formula dihitung untuk pembuatan tabletnya, ini sudah ada perhitungannya, kecuali mucilago amylis nanti menyesuaikan ya. Nah, karena kita bikinnya 50 tablet, maka ini adalah hitungannya. Nanti silahkan dicek lagi untuk hitungannya. Nah, kemudian ini cara pembuatannya. Yang pertama adalah pembuatan mucilago amylis, kemudian nanti itu menjadi yang namanya massa 1. Kemudian di tempat lain nanti dimasukkan laktosa ke dalam lumpang atau mortir stemper, digerus ya. Kemudian ditambah dengan cornstarch-nya, kemudian digerus homogen. Baru kemudian ditambahkan ekstrak temulawaknya, digerus lagi. Nah, ini nanti akan menjadi massa 2. Kemudian tambahkan massa 1. Massa 1 itu yang mucilago tadi ya, sedikit demi sedikit ke dalam massa 2 sambil digerus hingga diperoleh massa yang kompak. Kemudian dicatat berapa bahan pengikat yang terpakai dan yang sisa. Nah, ini kurang lebih seperti yang pernah kalian lakukan di formulasi di teknologi sediaan solid ya. Ini juga hampir sama seperti itu, hanya ini ada tambahan ekstrak di dalamnya. Nah, kemudian massa diayak dengan mesh 12, kemudian dicatat berat granul basah, kemudian dikeringkan. Nah, ini biasanya yang lama itu adalah pengeringannya ya. Pengeringannya itu yang membuat waktu harus menunggu ya. Nah, di saat waktu itu menunggu, lebih baik kalian melakukan evaluasi tablet. Nah, tablet tapi belum ada Bu, seperti itu. Tabletnya kan belum jadi. Nah, untuk yang kloter hari pertama pembuatan tablet, itu makanya saya suruh bawa antangin tablet ya. Antangin tablet itu nanti fungsinya agar ketika kalian itu nanti menunggu pengeringan granul yang agak lama, nanti silahkan kalian mengevaluasi tablet bahan alamnya, yaitu antangin tablet tersebut.
Nah, sambil menunggu granulnya kering. Itu untuk kloter hari pertama yang tablet. Untuk kloter hari kedua dan 3 yang mendapatkan tablet, nanti ketika menunggu dikeringkannya granul, kalian bisa mengevaluasi tablet dari kelompok sebelumnya atau kloter sebelumnya, dari kloter sebelumnya. Misal yang hari Selasa. Hari Selasa itu nanti evaluasi tabletnya, kan waktu nunggu granul kering ini belum punya tablet tuh ya, yang kloter 2. Nah, biar cepat waktunya, kalian itu nanti evaluasi tablet dari tablet temulawak yang dibikin oleh kloter pertama atau di hari pertama, di hari pertama. Nah, demikian juga dengan yang mendapatkan materi tablet di hari ketiga. Nanti evaluasi tabletnya itu menggunakan tablet temulawak hasil dari hari Selasa, seperti itu. Jadi itulah kenapa yang saya suruh bawa tablet antangin, tablet bahan alam yang sudah menjadi produk itu hanya di hari pertama, karena mereka belum punya produk. Nah, idealnya yang kita evaluasi ya tablet itu sendiri yang kita buat ini. Tapi karena untuk menyingkat waktu, karena di masa pandemi ini kita dipadatkan waktunya, nah maka ketika kita menunggu granulnya kering, daripada menunggu, lebih baik kita evaluasi tablet yang sudah jadi. Jadi nanti ketika tablet kalian yang ini sudah jadi, ya nanti untuk yang kloter hari pertama nanti dikasihkan ke kloter hari kedua. Ya, seperti itu ya, semoga dapat dipahami. Nah, ketika menunggu kering, kemudian kering ya. Nah, granulat kering diayak lagi dengan ayakan mes 14, kemudian dicek kembali beratnya, kemudian ditambah magnesium stearat, talkum dan pengembang luar, kemudian diaduk sampai homogen dan dilakukan uji preformulasi. Uji preformulasi ini adalah uji untuk granul. Nah, setelah sudah, kemudian dicetak menjadi tablet dan kemudian tablet dievaluasi. Nah, kemudian masuk ke uji preformulasi atau granul. Jadi setelah granul kering itu jadi, nanti silakan diuji granulnya ya. Di situ termasuk sudut diam, kemudian penetapan waktu alir, kemudian penetapan indeks tab. Nah, untuk evaluasi tablet, evaluasi tablet ini dilakukan ketika menunggu granulnya kering tadi ya, ketika granul di oven. Nah, itu ada keseragaman bobot. Ini sudah pernah kalian lakukan ya di teknologi sediaan solid. Kemudian kekerasan tablet, friabilitas, kemudian ada waktu hancur ya. Nah, nanti silahkan dicatat semua data dan hasil. Kalian punya laporan sementara, silahkan semua data dicatat di situ. Jangan di selembar kertas, nanti bisa hilang ya. Nah, dicatat di situ. Kemudian nanti bisa dimasukkan ke laporan resminya. Nah, itu untuk sediaan tablet ya. Silahkan ketika nanti kalian datang ke lab, silahkan sambil menimbang. Jadi nggak usah banyak bingungnya, biar nanti cepat selesai juga, karena waktunya kan memang kita dibatasi gitu ya di masa pandemi ini. Demikian yang boleh sampaikan untuk sediaan tablet ya. Semoga nanti dilancarkan dalam praktikum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.